Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada serial tutorial kali ini saya akan menerangkan tentang Google Form. Bagaimana manfaat Google Form, kemudian cara membuat dan pengolahan data. Di mana manfaat Google Form di dalam dunia pendidikan itu antara lain yaitu membuat daftar hadir, kemudian membuat soal atau ujian online atau pengumpulan tugas, kemudian untuk membuat LKS atau LKPD digital, membuat formulir PPDB online, membuat survei, dan lain-lain. Jadi manfaat dari Google Form itu banyak sekali di dalam dunia pendidikan ataupun di dalam kegiatan kita sehari-hari saat kita menggunakan model digital dalam pembelajaran. Oleh karena itu nanti pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara pemanfaatan Google Form untuk membuat daftar hadir, kemudian bagaimana cara untuk pengolahan daftar hadir tersebut. Ikuti tutorial berikut ini. Saat kalian ingin bekerja di dalam Google Form terlebih dahulu, kalian bisa masuk ke akun kalian di akun kalian, baik itu menggunakan akun Gmail ataupun akun edukasi. Kemudian setelah itu kalian masuk ke bagian drive ya, kemudian ke bagian, jangan lupa saat kalian bekerja di bagian kalian buatlah folder agar nanti filenya bisa rapi. Ini misalkan formulir. Kemudian saya akan memulai dari kantong pekerjaan saya atau folder Google Formulir ini. Untuk Google Formulir itu merupakan fasilitas dari Google. Nanti untuk menambahkannya di dalam Google Drive ini tinggal klik plus, kemudian pilih Google Formulir, atau nanti teman-teman bisa juga di tempat kosong ini klik kanan, kemudian muncul Google Formulir. Jadi ada seperti itu kalau teman-teman menggunakan fasilitas dari Google Drive ini. Kemudian caranya kita masuk ke Google Formulir. Untuk saat pertama kali teman-teman nanti berhadapan dengan Google Formulir akan muncul tampilan seperti ini. Ada di bagian atas ini digunakan untuk penyimpanan soal atau penyimpanan form ini atau judul formnya. Jadi misalkan ini daftar hadir. Kemudian ini kita klik sudah daftar hadir. Kemudian di bagian ini bagian dari fasilitas dari Google Formulir, kita bisa melihat menunya ada dua, yaitu pertanyaan dan respon. Jadi pertanyaan ini nanti kita bisa bikin pertanyaan seperti bagian pertanyaan ini. Kemudian untuk bagian respon itu adalah saat Google Formulir sudah diisi oleh responden seperti itu. Nanti akan kita perlihatkan seperti apa responnya. Kemudian bagian sisi atas ini ada tampilan untuk opsi tema, kemudian kita bisa mengisi pilihan gambarnya atau headernya. Jadi ini untuk bagian header. Bagian header bisa dari fasilitas gambar dari bawaan dari Google Formulir, misalkan kita pilih ini, atau bisa diunggah yang didesain oleh Bapak Ibu sendiri. Misalkan saya unggah ini. Nah, nanti akan tampil di atas ini. Kemudian warna juga bisa kita sesuaikan warna untuk temanya seperti itu.
Nih, kemudian selanjutnya di samping dari Google Formulir ini ada bagian plus. Plus ini untuk menambahkan pertanyaan. Kemudian bagiannya adalah import pertanyaan. Kalau pertanyaan itu sudah ada, bisa diimpor dari Google Formulir lainnya. Kemudian ada tambahkan judul, deskripsi bagian tertentu. Kemudian ini juga bisa untuk menambahkan gambar, kemudian juga untuk menambahkan video, dan ini bisa untuk menambahkan bagian atau pemisahan. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah sisi, ini adalah pratinjo. Jadi ini bisa kita lihat seperti ini kalau saat kita posisi pratinjo. Kita lanjutkan. Kemudian ini ada bagian setting. Setting ini kita gunakan untuk melakukan setting untuk formulir. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas dari belajar.id atau ini adalah akun edukasi, silahkan centang ini dihilangkan biar nanti semua akun bisa masuk. Jadi misalkan siswa kita menggunakan Gmail ataupun menggunakan yang lainnya, ini bisa masuk. Ini kita centangnya kita hapus. Kemudian karena ini nanti produknya dalam setting ini tergantung Google Form untuk apa. Kalau untuk daftar hadir yang di set adalah di bagian umum ini. Kemudian untuk presentasi ini cukup tergantung. Kemudian bagian kuis ini kalau mau digunakan untuk pembuatan soal, ini cukup, tidak usah kita setting, kemudian simpan. Setelah itu nanti juga ada bagian nilainya. Ini untuk apa highlight line ini? Jadi setting ini bisa digunakan untuk menyalin atau menduplikasi Google Form yang sudah kita bikin. Kemudian bisa juga untuk mendelete Google Form yang sudah kita buat. Kemudian ini dapat melihat link dari Google Form ini. Jadi kita ketika kita klik akan masuk ke link responnya. Kemudian di bagian ini bisa kita cetak. Dan kita juga bisa menambahkan kolaborator. Kolaborator itu teman-teman yang atau guru yang lain untuk dalam pembuatan soal seperti itu. Kemudian untuk saat ini kita akan membuat daftar hadir. Jadi untuk daftar hadir itu setelah judul ini kita bisa memberikan deskripsi, istilah daftar hadir dengan. Kemudian biasanya kalau digunakan untuk daftar hadir itu pertanyaan adalah identitas, kemudian kelas. Kalau biasa kalau kita untuk pelatihan itu instansi, dan nomor absen. Saya akan membuat daftar hadir untuk kelas saya. Jadi yang pertama ini adalah nama. Nah, kemudian ini tulis nama lengkap, nama panggilan. Kemudian berikutnya nom kelas. Opsi kelas ini bisa kita tulis misalkan 7C. Kemudian ini boleh menggunakan pilihan ganda karena memang kelas ini ada pilihan, tidak boleh menilai atau memilih lebih dari satu. Atau kotak centang, kalau kotak centang itu memilih lebih dari satu, teman-teman. Saya biasanya menggunakan ini drop down. Nanti kalau ini dilihat previewnya, kalau drop down seperti ini. Jadi nanti ada nama, kelas, ini drop down. Jadi pilihannya seperti itu. Oke. Kemudian setelah kelas kita tambah nomor absen. Nomor
absen. Nomor absen ini kita juga pilih model drop down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu tergantung dari jumlah siswa kita. Kemudian tulislah ini hari. Kita juga drop down, kita masukkan Senin, Selasa, Jumat, Sabtu. Nah, kemudian tambah satu lagi tanggal. Biar bisa kita kemudian agar setelah itu kita lihat ini pertanyaan ini tidak dijawab pun nanti masih bisa dikirim karena kita tidak atau belum memasang wajib untuk mengisi, maka kita isi untuk bagian nama ini di bagian bawah ini wajib mengisi, wajib diisi. Dan untuk kelas juga wajib diisi. Nomor absensi ini wajib diisi, kemudian hari ini juga wajib diisi dan tanggal wajib diisi, sehingga nanti ketika peserta menjawab kuis daftar hadir ini, dia wajib mengisi ini bagian-bagian ini. Misalkan ini kita lewati, siswa langsung ini misalkan nama tidak diisi, kemudian tanggal juga diisi, ketika dikirim maka ada perintah ini, pertanyaan ini wajib diisi atau wajib dijawab. Kalau ini misalkan ditulis pun kita kirim lagi, bagian ini harus dijawab seperti itu, sehingga nanti teman-teman saat membuat daftar hadir bisa mengatur agar semua isian wajib diisi seperti itu. Kemudian bagaimana cara responden dari daftar hadir ini nanti bisa dilihat dari responden ini. Kemudian kita bisa membuat Excel-nya. Saya akan memperlihatkan contoh daftar hadir yang sudah diisi oleh siswa saya. Oke, ini saya sudah membuat daftar hadir untuk pembelajaran IPA kelas 7. Kemudian tadi ada nama, kelas, nomor absen, seperti ini, hari dan tanggal. Karena tempat kita kalau kita 5 hari kerja ini hanya sampai Jumat. Kalau tadi kita bikin sampai Sabtu. Kemudian ini sudah ada respondennya 103 responden. Jadi ini kita bisa klik seperti ini. Nah, ini sudah siswa yang masuk mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk melihat data-data dari siswa yang sudah mengisi responden itu bisa secara langsung seperti ini. Nah, ini sudah bisa secara langsung. Kemudian juga bisa dilihat secara individual. Kalau ini dicek secara individual satu-satu. Ini. Atau lebih mudahnya lagi kalau kita melihat dari responden yang di Google Sheet-nya. Jadi ini adalah untuk membuat Google Sheet. Ini tinggal kita klik Google Sheet-nya. Ini siswa saya sudah masuk seperti ini. Oke, kemudian bagaimana cara untuk mengurutkan atau mendata biar ini lebih enak lagi? Caranya adalah kita mensortir data. Jadi di data akan saya sortir berdasarkan kelas. Jadi ini kan kelasnya masih acak seperti ini. Kemudian nomor absen juga acak. Kemudian yang kedua berdasarkan tanggal. Jadi nanti saya akan mensortir berdasarkan
kelas dan berdasarkan tanggal. Ini misalkan saya blok seperti ini. Oke, saya blok seperti ini. Kemudian setelah saya blok, saya akan mensortirnya. Cara mensortirnya adalah melalui bagian data. Jadi klik data, kemudian klik urutkan rentang seperti ini. Oke, nanti berdasarkan kelas, berarti nanti ini adalah kolom C yang pertama, kemudian yang kedua berdasarkan hari. Oke, jadi saya ulangi lagi, ini klik bagian data, tadi ini diblok semuanya, diblok seperti ini semuanya. Oh, ini biar semuanya jadi satu, bisa saya blok seperti ini, bisa blok semuanya. Terus saya akan melakukan sortir berdasarkan kelas, kemudian nanti tanggal dan nomor absen, berarti nanti berdasarkan C, F, D. Oke, ini saya klik data, kemudian urutkan rentang. Ini tadi berdasarkan kelas itu berarti C, dari terkecil ke terbesar, tambah lagi ini berarti F itu dari kecil ke besar. Kemudian yang berikutnya berdasarkan nomor kelas itu di D. Nah, seperti ini, kemudian saya urutkan. Oke, ini sudah rapi teman-teman. Nama kelas ini sudah urut, berarti ada siswa yang tidak hadir seperti ini, nomor 3 kelewat. Kemudian ini ada pengisian hari yang salah dari siswa, tidak masalah karena tanggalnya sudah ada seperti ini. Ini kelas F, hari Rabu pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua tanggal 2 Maret, ini juga kelas F seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ini kelas G, kelas D juga sudah harus seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menduplikasi. Jadi bagian ini bisa kita duplikasi biar lebih bagus lagi. Nah, ini duplikasinya. Ini bisa kita pisah antara kelas kelas F dan kelas G. Bisa duplikasi lagi. Nah, misalkan ini tak gunakan untuk ganti nama kelas F. Ini saya ganti nama kelas 7. Ya, kelas 7F saya hapus. Kosongkan baris atau hapus baris 2 sampai 55. Kelas G semua. Kemudian yang di kelas F, yang kelas G-nya dihapus. Ini sudah bisa memisahkan antara dua kelas. Jadi kita bikin hapus baris tadi. Ini sudah ada dua kelas F dan kelas G. Dan form respons 1 ini tidak usah diapa-apakan karena ini masih bisa kita gunakan lagi nanti untuk diisi oleh siswa-siswa kita. Jadi nanti di bagian ini akan dilanjutkan ketika digunakan untuk pertemuan minggu berikutnya, dan nanti caranya sama. Kemudian nanti tidak akan berpengaruh pada kelas yang kita duplikasi dari form pertama tadi, dari ini. Ini masih bisa kita dikasih urutan ini dengan cara sisipkan kolom, dikasih nomor 1, 2, seterusnya seperti ini, misalkan sampai 30.
dilihat ini nomor presensinya. Ini ada yang masuk di sini. Oh, tanggalnya dia salah. Ini harusnya tanggal 2 karena kita sorting tanggal. Ya, jadi 2 masuknya di sini seperti itu. Jadi kita bisa melakukan checking. Kemudian ini juga bisa dipermanis tabelnya menggunakan ini. Kita bisa dikelola tabelnya, kemudian diatur biar lebih cakep. Ini bisa di hide, disembunyikan, dihapus bisa atau sembunyian kolom. Nah, seperti ini bisa dirapikan untuk masing-masing tabelnya untuk laporan kita. Oke teman-teman, untuk pengolahan tabelnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat data-data siswa kita yang hadir pada pertemuan pembelajaran, dan ini bisa kita buat center biar lebih cakep lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk seri tutorial membuat daftar hadir pada kesempatan kali ini. Jadi intinya yang pertama tadi kita bahwa Google Form itu manfaatnya sangat banyak. Salah satunya adalah untuk membuat daftar hadir, kemudian sampai bagaimana untuk melihat responnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.